Penjelasan, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Ada saya lihat di screen. Terima kasih atas undangannya sehingga kita melakukan raker untuk pertama kalinya untuk penjelasan pemerintah dan langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan tentang HAPER. Penjelasan Presiden atas rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saudara pimpinan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kita semua yang hadir dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dan pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata. Bahwa berdasarkan surat nomor R/35-Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Presiden telah menyampaikan rencana undang-undang tentang hukum acara perdata kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rencana undang-undang tersebut. Untuk menindaklanjuti surat di atas, maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan Presiden atas rencana undang-undang tentang hukum acara perdata. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum perlu melanjutkan usaha peningkatan pembangunan hukum nasional untuk pembaruan hukum dengan memperhatikan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu dilakukannya penggantian produk hukum kolonial menjadi hukum nasional, termasuk hukum acara perdata yang sampai sekarang masih terdapat dalam berbagai ketentuan-ketentuan kolonial Belanda. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa keperdataan para subjek hukum. Selain tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan azas peradilan, sederhana, mudah, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan target Indonesia untuk memenuhi kemudahan berusaha (Ease of Doing Business (EODB) yang ditetapkan oleh World Bank pada tahun 2024. Untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha, fokus RPJMN terarah pada 3 aspek, yang salah satunya adalah aspek penegakan kontrak (enforcing contract). Aspek penegakan hukum kontrak diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata yang efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata yang akan kita bahas bersama. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hukum pada asasnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila. Terutama peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Cita-cita untuk memiliki hukum acara perdata yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa
pemerintah telah menyusun rancangan undang-undang hukum acara perdata nasional yang mampu memenuhi kebutuhan hukum nasional, termasuk sudah mengakomodasi pembangunan teknologi informasi 4.0. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda ada 3 jenis. Burgerlijk Rechtsvordering, BRV, adalah untuk golongan Eropa. HR, Herzien Indische Reglement, adalah untuk golongan bumi putra wilayah Jawa dan Madura. Dan Reglement Buitengewesten adalah untuk golongan bumi putra wilayah luar Jawa dan luar Madura. Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan produk NKRI termasuk SEMA dan PERMA. Untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional, maka dilakukan penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menginventarisir substansi yang terkait dengan hukum acara perdata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, sebagai penyempurnaan terhadap hukum acara perdata yang ada dan berlaku saat ini, terdapat norma penguatan dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata, yaitu antara lain: 1. Pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan. 2. Jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi. 3. Kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri. 4. Kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak. 5. Syarat kondisi ketika Mahkamah Agung ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi. 6. Penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA. 7. Reformulasi pemeriksaan perkara dengan cara singkat. 8. Pemeriksaan perkara dengan cara cepat. Dan 9. Reformulasi jenis putusan. Penambahan norma yang muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat antara lain: 1. Pemanfaatan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi pada saat pemanggilan pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik, juga pengumuman penetapan. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi. Ini menjadikan proses pemanggilan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada perluasan alat bukti yang mengacu pada Undang-Undang ITE yang telah mengatur keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap pembuktiannya juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang ITE. 2. Pemeriksaan perkara dengan cara cepat. Kemudahan berusaha, ease of doing business, bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dan ini Pak Ketua sering menjadi catatan para investor, ya, tentang kadang-kadang proses perkara yang sangat lambat sehingga kepastian hukum menjadi terlambat. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata diatur mengenai pemeriksaan perkara dengan cara cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Satu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat jika nilai gugatannya paling banyak 500 juta. Pemeriksaan dengan acara cepat meliputi perkara: A. Utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian. B. Kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian. C. Cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian. Dan D. Pembatalan perjanjian. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat, pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Dalam pembuktian sederhana terhadap dalil gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah oleh tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian.
Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 hari. Dan putusan pengadilan dengan cara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Materi hukum acara perdata akan menjangkau hakim, ketua pengadilan, jurusita, panitra, para pihak berperkara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, termasuk aparat penegak hukum maupun masyarakat, termasuk pelaku usaha. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Demikianlah penjelasan Presiden terhadap rencana undang-undang tentang hukum acara perdata ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya rencana undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama pemerintah dan DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Halauli, ditandatangani dan dicap. Terima kasih Ketua. Izin saya sampaikan. Terima kasih Pak Menteri. Keterangan Presiden.